Kalau hari ini kamu berhenti kerja, kira-kira berapa lama kamu bisa bertahan tanpa harus merasa panik? Pertanyaan itu kelihatannya sederhana, tapi waktu pertama kali aku benar-benar memikirkannya, rasanya seperti ada sesuatu yang diam-diam runtuh di dalam kepala. Dulu aku ngerasa hidupku baik-baik saja. Gaji tiap bulan masuk, bisa jajan, bisa nongkrong, dan bisa cicil ini itu. Rasanya stabil dan aman, seolah selama aku kerja, semuanya akan terus berjalan dengan baik-baik saja. Padahal, yang sebenarnya terjadi, aku cuma menukar waktu dengan uang. Dan selama aku berhenti bekerja, uang itu juga ikut berhenti. Sampai suatu malam, aku ketemuan sama 2 temanku. Awalnya cuma ketawa, nostalgia, tapi makin malam, obrolannya makin dalam. Dan malam itu yang pelan-pelan mengubah cara aku melihat uang, pekerjaan, dan masa depan. Oh ya, sebelum lanjut, selamat datang di channel Buku Bekas. Di video kali ini, aku tidak akan membahas buku seperti biasanya. Aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman hidupku sendiri, yang tanpa sadar terasa seperti potongan dari sebuah buku yang pernah aku baca. Buku yang mungkin sudah sering kamu dengar, yaitu Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Dan menariknya, tanpa aku rencanakan, aku pernah ada di satu momen yang terasa sangat mirip dengan isi buku itu. Bedanya, ini bukan sekadar cerita di halaman kertas, ini nyata, dan aku ada di dalamnya. Oh ya, aku ingin tekankan dulu kalau ini murni cerita hidupku. Aku membagikannya bukan untuk menggurui dan bukan juga untuk merasa paling benar. Aku hanya sedang bercerita dari sudut pandang yang aku alami sendiri. Karena setiap orang punya kondisi yang berbeda, latar belakang berbeda, tanggung jawab berbeda. Jadi, aku berharap kita bisa melihat cerita ini dengan lebih bijak, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dipahami. Ambil yang terasa relevan untukmu, dan kalau ada yang tidak cocok, biarkan saja konten ini lewat. Teman pertamaku, sebut saja namanya Winda. Ia adalah anak dari seseorang yang mengabdi di lingkungan pemerintahan. Ayahnya punya jabatan sebagai kepala. Dari ceritanya, pemasukan yang datang dari relasi dan koneksi justru seringkali lebih besar daripada gaji pokoknya. Sejak kecil, semua terlihat stabil. Seolah-olah masa depan sudah aman karena ada jabatan, ada penghasilan tetap, dan ada nama besar dari orang tua. Tapi ada satu kebiasaan yang tanpa sadar ikut terbentuk. Karena merasa pemasukan selalu ada, apalagi setiap awal bulan pasti cair, ditambah lagi ada pemasukan dari orang-orang yang dia sebut sebagai relasi, maka muncul rasa aman yang berlebihan. Kalau ingin sesuatu, tinggal ambil dulu. Atau kalau kurang, bisa pakai utang dulu. Nanti juga tertutup saat pemasukan datang. Ngutang jadi hal yang terasa normal, bukan karena terpaksa, tapi karena yakin akan selalu ada yang menutupinya. Lalu, ketika masa pensiun datang, disitulah ceritanya mulai berubah. Ayahnya berhenti bekerja. Sumber pemasukan tinggal dana pensiun, tidak ada usaha sampingan. Tidak ada aset yang menghasilkan, tidak ada properti yang disewakan. Dan tidak ada lagi pemasukan dari relasi dan koneksi. Aliran uang yang dulu terasa deras, mendadak mengecil. Masalahnya, gaya hidup tidak ikut pensiun. Kebiasaan lama tetap berjalan seperti biasa. Pengeluaran yang dulu terasa ringan karena ada pemasukan besar, sekarang mulai terasa berat. Biaya-biaya rutin yang sebelumnya tidak terlalu dipikirkan, perlahan jadi beban. Belum lagi kebutuhan rumah dan tanggungan lainnya yang tetap harus dipenuhi. Temanku bercerita sambil tersenyum. Tapi, aku bisa merasakan ada beban yang disembunyikan di balik senyum itu. Dia bilang, ternyata orang tuaku tidak punya aset apapun setelah pensiun. Dan aku baru sadar kalau akulah yang sekarang jadi aset itu. Dia merasa dirinya lah yang harus menopang semuanya. Dia yang harus bekerja lebih keras untuk menutup kekurangan yang tidak pernah benar-benar dipersiapkan sebelumnya. Yang membuatku semakin terdiam adalah ketika dia bercerita soal gajinya sendiri.
Menurutku, gajinya cukup besar, bahkan lebih dari cukup untuk hidup nyaman. Tapi setiap bulan selalu habis. Katanya, menabung 1 atau 2 juta terasa sangat kecil. Lebih baik dinikmati saja, untuk belanja, untuk jalan-jalan, atau sekedar meredakan stres karena pekerjaan. Saat aku mendengar itu, ada perasaan aneh yang muncul. Karena kalimatnya terdengar begitu akrab. Seolah aku sedang mendengar versi diriku sendiri beberapa tahun yang lalu. Teman keduaku adalah Alia. Beda banget latar belakangnya. Orang tuanya pedagang kecil. Dulu jualan keliling. Kadang pulang dengan hasil lumayan dan kadang pulang cuma cukup buat muter modal. Hidupnya memang super sederhana. Kalau nggak mampu beli sekarang, ya nabung dulu. Dulu orang tuanya sering pindah-pindah tempat jualan. Sampai akhirnya butuh waktu 3-4 tahun untuk benar-benar menemukan tempat yang pas. Bayangin, 3-4 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Banyak orang mungkin sudah menyerah di tahun pertama. Tapi mereka terus jalan, setiap hari jualan. Mau laku atau enggak, jam 4 sore harus selesai. Itu aturan mereka. Dan rutinitas itu sudah dilakukan puluhan tahun. Mereka nggak mengandalkan iklan, media sosial, atau promo besar-besaran. Cuma satu hal yang mereka lakukan, yaitu konsisten. Dan satu hal lagi yang menurutku penting, mereka ramah. Temanku bilang, orang tuanya selalu menyapa pembeli dengan hangat, mengingat nama pelanggan tetap. Hal-hal kecil itu mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan terus-menerus, lama-lama orang kenal. Dari pembeli jadi pelanggan, dari pelanggan jadi langganan, dan dari langganan jadi orang yang merekomendasikan ke orang lain. Yang bikin aku benar-benar terdiam adalah waktu dia cerita soal cara orang tuanya mengatur uang. Katanya, dagang itu nggak bisa pakai ukuran gaji tetap, karena mereka nggak pernah tahu bulan ini bakalan ramai atau sepi. Jadi pola pikir mereka bukan bulan ini dapat berapa, tapi kalau bulan depan sepi, kita aman nggak? Orang tuanya selalu menyisihkan uang di awal, dan bukan cuma untuk cadangan 1 atau 2 bulan, tapi minimal 1 tahun. 1 tahun bertahan tanpa harus bergantung pada ramai atau sepinya pembeli, bukan cuma untuk makan, tapi supaya mereka tetap bisa jualan dengan tenang, tanpa panik dan tanpa harus meminjam ke sana-sini kalau kondisi lagi turun. Dan dari situ, aku mulai menangkap sesuatu, bahwa yang mereka lakukan adalah membatasi risiko, tapi tidak membatasi perkembangan. Mereka sadar dagang itu nggak pasti. Mereka tahu, bisa saja sepi, bisa saja turun, dan bisa saja rugi. Tapi mereka tidak pakai ketidakpastian itu sebagai alasan untuk berhenti tumbuh. Dan hasilnya, sekarang orang tuanya punya 4 rumah. 1 ruko untuk tempat tinggal sekaligus usaha, dan 3 rumah lainnya disewakan. Setiap bulan ada pemasukan tetap dari sana. Itu belum termasuk aset lainnya yang pelan-pelan mereka kumpulkan. Artinya, ketika dagangan lagi sepi pun, hidup mereka tetap berjalan. Usahanya juga nggak berhenti di satu titik. Pelan-pelan berkembang, cabang mulai bertambah, dan pembeli baru terus berdatangan. Mereka tidak terburu-buru, tapi juga tidak diam. Dan malam itu, setelah pulang, aku benar-benar nggak bisa langsung tidur, karena kepalaku penuh. Aku seperti sedang melihat gambaran nyata dari isi buku Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki berjalan tepat di depan mataku. Buku itu memang bicara soal aset dan liabilitas. Ia menggambarkan 2 sosok, yaitu ayah miskin yang percaya pada keamanan pekerjaan tetap dan ayah kaya yang percaya pada membangun sistem serta aset yang menghasilkan uang. Dulu, waktu pertama kali membaca buku itu, aku fokusnya cuma pada aset. Bagaimana caranya punya pemasukan tambahan, atau bagaimana caranya uang bekerja untukku. Tapi malam itu aku sadar, inti pelajaran yang benar-benar menamparku bukan cuma soal aset. Kesadaran terbesarku adalah soal risiko, karena ternyata hidup bukan tentang siapa yang paling aman,
Hidup adalah tentang siapa yang paling siap. Yang satu memilih merasa aman, merasa semuanya terkendali karena gaji datang tiap bulan, merasa masa depannya bisa ditebak. Yang satu lagi sadar bahwa semua bisa berubah kapan saja. Jabatan bisa hilang, bisnis bisa turun, dan ekonomi bisa goyah. Yang membedakan bukan di jumlah uangnya, tapi ada di cara mereka memperlakukan risiko. Yang satu menyiapkan diri pelan-pelan, mulai dari belajar membangun pegangan awal seperti dana darurat. Yang satu lagi terus menunda belajar, menunda memulai, dan menunda membangun dana darurat. Dan kalau kita mau sadari dalam hidup, yang pasti bukan kepastian, melainkan yang pasti adalah ketidakpastian. Dan malam itu aku sadar, yang membuat seseorang kuat bukan karena hidupnya selalu aman, tapi karena ia terbiasa menghadapi kemungkinan terburuk dengan tenang. Bukan soal siapa yang lebih pintar, atau bukan soal siapa yang lebih beruntung, tapi soal siapa yang berani mengakui bahwa risiko itu nyata, lalu pelan-pelan mempersiapkan diri sebelum hidup yang memaksa kita melakukannya. Dulu aku pernah berada di fase di mana aku tahu mana yang benar, tapi tetap memilih yang nyaman. Aku tahu pentingnya aset, tapi tetap merasa menabung 1 juta itu kecil. Aku selalu berkata ke diri sendiri, nanti saja kalau sudah punya uang besar, baru mulai serius. Dan setiap gagal konsisten, aku menyalahkan keadaan. Mulai dari gaji kurang, harga naik, dan kebutuhan banyak. Padahal, kalau aku berani jujur, yang paling besar sebenarnya adalah gaya hidup. Dulu aku takut terlihat pelit, takut ketinggalan tren, dan takut merasa tertinggal. Sampai akhirnya aku capek dengan alasan-alasan itu. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, sebenarnya yang membuat angka itu terasa kecil, nominalnya, atau cara aku melihatnya? Di situ, aku mulai belajar melihat angka dengan cara berbeda. Aku berhenti fokus pada nominal dan mulai melihat persentase. 3% dari 1 juta memang kecil, tapi 3% dari 100 juta jadi 3 juta, atau 3% dari 1 miliar jadi 30 juta. Persentasenya sama, yang berbeda hanya pondasinya. Di situ aku sadar, yang penting bukan mengejar angka besar dulu, tapi membangun sistem kecil yang konsisten. Lalu muncul pertanyaan baru, kalau begitu 100 jutanya datang dari mana? Jawabannya adalah skill. Aku berhenti hanya fokus menabung dan mulai fokus meningkatkan kapasitas diri. Karena uang besar biasanya berkumpul di tempat yang membutuhkan keahlian tinggi. Investor tidak mencari orang yang hanya semangat, tapi mereka mencari ahli. Dan dari situ aku mengerti satu hal. Mempersiapkan masa depan bukan cuma soal menabung, tapi juga menaikkan nilai diri. Karena ketika kemampuanmu naik, peluangmu juga ikut naik. Seperti penjual bakso yang dulu menjual 7.000 dan sekarang 15.000. Orang bilang itu karena inflasi. Tapi kalau hanya inflasi, pembelinya harusnya berkurang. Tapi kenapa yang kutemui justru semakin ramai? Karena yang membuat orang tetap datang bukan sekadar harga, tapi skill. Skill meracik rasa, skill melayani pelanggan, dan skill membaca kesempatan. Inflasi memang bisa menaikkan harga, tapi dengan skill, orang tetap rela membayar lebih mahal karena mereka percaya dengan kemampuan kita. Aku mulai sadar, membangun fondasi hidup itu memang tidak seru. Tidak ada yang tepuk tangan, dan tidak ada yang melihat saat kita memilih memprioritaskan masa depan daripada kesenangan sesaat. Banyak orang membayangkan perubahan itu selalu dramatis, seperti harus ada momen besar, harus ada lonjakan signifikan, atau harus terlihat jelas hasilnya. Padahal seringkali yang benar-benar mengubah hidup justru hal-hal yang tidak terlihat, terutama ketika kondisi kita tidak selalu stabil. Kadang semuanya terasa lancar, atau kadang juga terasa lambat.
Ada masa ramai dan ada juga masa sepi. Tetapi di tengah siklus itu, kita selalu dihadapkan pada satu pertanyaan yang sama, yaitu, ketika ada lebih, apakah aku akan menyimpannya dulu atau langsung menghabiskannya? Membangun fondasi bukan soal besar atau kecilnya penghasilan kita, bukan juga soal status pekerjaan atau soal terlihat sukses atau tidak. Sebenarnya polanya sederhana, mulai dari adanya pemasukan. Lalu kita sisihkan, kelola, evaluasi, dan ulang lagi. Terdengar seperti biasa aja, justru itu tantangannya, karena sesuatu yang biasa dan berulang sering terasa membosankan. Tidak memberi sensasi instan dan tidak memberi validasi sosial. Ia terasa seperti rutinitas yang sama, langkahnya kecil yang berulang, sunyi, dan kadang melelahkan. Namun pelan-pelan, kamu membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh daripada sekedar hasil cepat. Dan itu adalah fondasi. Kadang pelajaran hidup datang bukan dari seminar mahal, tapi dari obrolan malam yang jujur. Aku bersyukur pernah ada di momen itu, mendengar cerita yang berbeda-beda, dan menyadari masa depan ternyata jarang dibentuk oleh keberuntungan semata. Kalau hari ini kamu merasa penghasilan selalu habis, atau masa depan terasa kabur, mungkin ini bukan semata soal angka. Mungkin ini soal cara kita memandang uang, cara kita mengambil keputusan saat ada lebih, dan cara kita bersikap saat keadaan tidak pasti. Buku Rich Dad Poor Dad baru aku rasakan berdampak. Bukan berarti karena bukunya ajaib, tapi karena aku akhirnya siap untuk benar-benar memahami isinya. Kalau kamu ingin baca bukunya sendiri, linknya aku taruh di deskripsi ya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dan ingat, keadaan bisa berubah, tapi kebiasaan akan menetap. Yang menyelamatkan kita bukan besarnya pemasukan, melainkan bijaknya kita menyiapkan diri.